hadir. Baik, Syekh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail innamal mu'minuna ikhwah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal amal fis sirri wal alan. Jazakallah khair. Ikhwani al-asatid al-musyrifun at-talaba al-kiram rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah. Di malam hari ini, malam Jum'ah, setelah kita melewati hari Kamis, hari Kamis, hari pelaporan pekanan. Hari Kamis, di dalam satu pekan ada 2 hari, yaitu Senin dan Kamis, pelaporan pekanan tentang catatan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya tahunan, yaitu di bulan Rajab, dan juga di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita, ketaatan kita, khususnya ibadah puasa kita dan juga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah. Kami waktu belajar dulu masih umur kira-kira dari sejak SMP, aliyah. Kami selalu punya semangat di dalam belajar, tidak mau meninggalkan yaitu tempat yang namanya di depan, baik itu sholat dan juga belajar. Sampai ketika kami sudah mulai masuk kuliah di Jakarta beberapa tahun, kemudian sampai di Madinah, apalagi subhanallah, di sana saingan untuk berebut saf awal, berebut untuk paling dekat dengan guru, luar biasa sangat berebutnya. Bahkan sudah ada yang booking duluan, ada yang naruh kitab duluan, ada yang naruh tas duluan, subhanallah. Sehingga habis sholat langsung dia ambil posisi di paling depan, yang paling dekat dengan yaitu seorang guru.
Karena di sini yang akan nantinya membedakan semangat satu dengan yang lainnya dari rekan-rekan, dari kawan-kawan, dari teman-teman yang seperjuangan dengan kita di dalam menuntut ilmu. Ada satu majelis di Madinah dan itu sampai hari ini. Dulu ada di tempat kita di kampus dulu, sekarang dipindah ke Masjid Nabawi. Salah seorang syekh namanya Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti, hafizahullah wa ra'ah. Luar biasa. Ilmunya luar biasa. Subhanallah, bagaikan lautan. Sehingga setiap majelisnya beliau itu kami dan juga kawan-kawan biasanya habis asar, habis asar hari Rabu itu di masjid, subhanallah, sebelum asar masjid sudah penuh sekali, subhanallah. Benar-benar majelis ilmu, bukan tabligh akbar, bukan kajian, tapi majelis ilmu. Seorang guru yang memang mengajarkan ilmu dan ilmunya luas. Dan waktu itu belum ada masih media-media. Dulu kami pakai kaset rekaman. Masih pakai kaset rekaman. Subhanallah. Sampai hari ini kasetnya kami simpan. Dari beberapa kaset-kaset para ulama. Kasetnya Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, ada lagi namanya Syekh Muhammad Yusuf dan seterusnya. Luar biasa. Dulu masih kita pakai kaset dulu. Akhirnya dari kaset kami rubah ke CD. Kami rubah ke CD. Tapi dari CD juga banyak yang sudah nggak awet, banyak yang sudah mulai luntur. Walaupun sebagian alhamdulillah sekarang sudah banyak dibukukan, difilekan oleh beberapa rekan-rekan yang ada di Madinah, yaitu kajian-kajian beliau para ulama rahimahullah. Mudah-mudahan nanti ada yang masih bisa jumpa, bisa hadir majelis beliau, Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti. Yang kedua majelisnya Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr, putranya Syekh Abdul Muhsin. Kalau kami dulu diajar atau belajar dari orang tuanya Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin, kami dulu belajar dari beliau. Dulu kami belajar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, orang tua dari Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Badr, dan beliau sekarang usianya sudah mungkin lebih 90 tahun. Lebih dari 90 tahun. Terakhir masih di musim umroh kemarin, di haji kemarin, kami masih hadir kajian beliau. Itu majelisnya satu-satunya majelis yang paling penuh di Masjid Nabawi. Karena beliau sekarang termasuk atharul mutaakhirin, termasuk peninggalan ulamaul hadis yang mutaakhir. Tinggal sekarang beliau, yaitu Abdul Muhsin Al-Badr, Abdul Muhsin Al-Badr, hafidhahullah. Intinya yang kami ingin sampaikan, semasa-masa umur antum di dalam semangat belajar, jangan kendor, jangan berkurang. Harus semangat terus meningkat. Karena kesempatan, karena modal antum sekarang di dalam menuntut ilmu, yaitu yang pertama adalah waktu, kesempatan, dan yang kedua adalah umur. Subhanallah. Semasa masih ada waktu, ada kesempatan, ada umur, jangan lewatkan, jangan sia-siakan dari setiap detik waktu antum. Semuanya di dalam al-ilmu, 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 al-ilmu. Abu Zakaria. Siapa itu Abu Zakaria? Siapa yang kenal? Siapa namanya?
Siapa namanya Fadlan? Fadli. Siapa namanya Abu Zakaria? Wa'il. Hah? Shogi. Siapa namanya? Ardiansa. Siapa namanya Abu Zakaria? Padahal selalu dibaca setiap sore di kitabnya At-Tibyan. Sampai itu? Nah, Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Abu Zakaria namanya siapa? Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Subhanallah. Beliau lebih dikenal dengan tempat kelahirannya, An-Nawa. Namanya An-Nawawi. Tidak dikenal dengan Abu Zakaria, Yahya, Syaraf dan seterusnya. Tapi beliau lebih dikenal dengan yaitu An-Nawawi. Sandaran kembali ke kota negeri di mana asal usul beliau, An-Nawa. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa yang tahu? Siapa beliau? Siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Celebut. Siapa beliau? Kapan wafatnya? Bismillah. Jamil, ahsan. Barakallahu fiik. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau lebih disandarkan kepada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Asqalan, dari Mesir. Beliau yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari. Fathul Bari. Wafatnya tahun 852. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wafatnya 645 atau 670-an kira-kira. Karena Al-Imam An-Nawawi umurnya dari semua ulama yang terkenal beliau paling pendek. Umurnya hanya 40 tahun dan tidak nikah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Umurnya hanya 45 tahun dan tidak menikah beliau. Tapi karangannya luar biasa banyak sekali. Apa rahasianya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dijelaskan. Di masa beliau belajar dari kitab-kitab yang sekarang dicetak, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau itu dijelaskan setiap hari berarti beliau itu menulis 10 lembar dari bukunya, dari kitab karangan beliau. Dari sekian banyak. Al-Imam An-Nawawi termasuk karangannya banyak setelah Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Setelah Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Al-Imam As-Suyuti karangannya lebih dari 600 karangan. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Wafatnya 911 Hijriah. 911 Hijriah. Beliau satu zaman dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam Ibnu Al-Qastalani. Al-Imam Ibnu Qastalani. Muridnya daripada Al-Imam As-Sakhawi. Murid daripada Al-Imam As-Sakhawi. Mereka semua tergolong dari ulamaul hadis. Ulamaul hadis. Termasuk Al-Imam An-Nawawi di dalam buku hadisnya yang terkenal yaitu Al-Minhaj. Syarah Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi. Dikisahkan di dalam biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Menjadi ulama, tokoh. Umurnya yang pendek beliau. Karangannya yang banyak, luar biasa. Di setiap hari beliau menghadiri kajian ilmu dari kajian guru-gurunya tidak kurang dari 20 majelis. Setiap hari. Allahu Akbar. Kemudian setiap selesai dari majelis A menuju ke majelis B dan selanjutnya, beliau itu selesai majelis, doa kafaratul majelis,
lari dan cari tempat di paling depan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini ulama. Ini yang perlu dicontoh. Mereka yang berikan semangat kepada kita. Belum nampak dari antum semua. Ketika mau hadir kajian, ngambil kursi aja 2 tahun. Jalannya lama banget. Bu baru ambil meja ke sana tuh. Perhatiin ya Allah, lama. Di sana berebut ngambil cukrek lama. Lama. Subhanallah. Dari membawa meja ke tempat ke sini jalannya 3 tahun. Subhanallah. Lebih lambat dari jalannya siput. Subhanallah. Dan hampir banyak duduk cari di belakang. Subhanallah. Di depan kosong. Kalau nggak disuruh ke depan, maju. Subhanallah. Apa sebabnya? Ya, jujur. Karena kalau tidur nggak kelihatan di belakang, ya kan? Kalau ngantuk nggak kelihatan di belakang. Ini pertanda semangat antum perlu untuk ditingkatkan. Perlu untuk dibangkitkan semangat di dalam talabul ilm, di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar. Subhanallah. Antum al-an fi at-ta'lim, Allah fi at-ta'lim. Umur antum semua adalah umur untuk belajar, hifdzul Quran, tilawatil Quran, muraja'ah, mutala'ah, al-hifdz dan seterusnya. Ini masa-masa antum. Karena nanti ketika di umur yang sudah ke depan, nanti sudah di atas 25-an dan selanjutnya dan seterusnya, antum baru akan sedikit demi sedikit akan memetik buah dari jerih payah hasil semangat antum ketika belajar. Sehingga antum tidak menyesal fi yaumil badri, katanya dalam syair, dikatakan dalam syair, seseorang ketika dia bersemangat di waktu muda, ketika dia benar-benar awalan dia itu sangat berlomba-lomba dalam mencari ilmu dan seterusnya, nanti di masa panen dia nggak akan merasa rugi, kecewa dan juga kecil hati dengan yang lainnya. Dia pun juga akan nanti memetik hasil dari hasil jerih payah semangat yang antum sekarang lakukan. Karena ilmu nggak bisa main-main. Seperti yang pernah kami sampaikan, a'tini kullak. Ilmu katakan, silahkan kamu kerahkan seluruh tenaga kamu, pikiran kamu, waktu kamu, biaya kamu, umur kamu untuk ilmu. A'tika ba'allah. Aku akan kasih bagimu, untukmu sedikit. Subhanallah. Karena ilmu butuh semangat. Butuh keseriusan, butuh fokus, butuh intensif, dan butuh pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran. Dan alhamdulillah di zaman-zaman antum sekarang, ya Allah, nikmat sebenarnya. Kami dulu merasakan bagaimana di dalam belajar itu masih lebih banyak sifatnya manual. Lebih banyak masih sifatnya manual belajarnya. Semuanya harus ditulis. Harus kembali ke kitab, datang ke perpustakaan. Kita di sana berjam-jam di perpustakaan cari buku, murajaah, kenalin di mana tempatnya buku. Nanti kalau ada murajaah lagi kita tinggal gampang dapatnya. Subhanallah. Sehingga orang-orang yang memang sudah rajin datang ke perpus, dia akan kenal. Sekali masuk dia akan tahu, oh buku ini sana. Langsung menuju ke rak tersebut. Oh di sebelah sini. Oh jilidnya di sini. Subhanallah. Karena sudah rutin datang ke perpus dulu. Kalau sekarang, subhanallah, perpustakaan sudah ada di handphone. Perpustakaan ribuan kitab udah ada di handphone sekarang. Subhanallah. Mudah sekali. Kalau kami dulu belum ada. Sehingga sebenarnya semangatnya harus lebih besar. Karena banyak hal-hal yang dulu kita tidak ada, sekarang ada. Sebenarnya antum lebih banyak kemudahan. Tetapi
kondisi situasi yang ada di zaman-zaman akhir zaman, semangat di dalam menuntut ilmu, sunnatullah, ketentuan Allah akan menurun. Subhanallah. Karena sampai nanti pada akhirnya, subhanallah, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah itu tidak sekaligus mengangkat yang namanya kitab-kitab yang ada di atas muka bumi, buku-buku ilmu langsung diangkat oleh Allah Ta'ala. Tidak. Tapi Allah Ta'ala angkat ilmu di akhir zaman ini dengan meninggalnya para ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang di bidangnya, ulama-ulama yang langkah. Subhanallah, sudah nggak ada lagi. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yang mengisi adalah orang-orang yang bukan pada bidangnya. Apa akibatnya? Fantadiris sa'ah. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Ketika sudah ditempatkan, diambil posisi orang-orang yang memang bukan bidangnya yang mengambil alih, subhanallah, kehancuran yang akan terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga banyak nantinya orang-orang belajar dari sumber yang tidak benar. Sumbernya dari YouTube, sumbernya dari medsos, sumbernya dari orang-orang yang tidak punya ilmu yang benar, yang utuh, yang sumbernya adalah valid dan seterusnya, disebarkan ke umat, akhirnya berdampak umat itu balun mudil. Yang ada akan menyebabkan yaitu kesesatan. Karena sebabnya mereka-mereka tadi yang secara tidak langsung mereka adalah orang-orang yang menyebabkan kesesatan umat. Segera sebelum tiba waktu, sudah tidak ada lagi ulama, sudah orang-orang yang bukan ahlinya, bukan bidangnya nanti yang akan menempatinya. Segeralah antum mengambil kesempatan untuk semangat di dalam talabul ilm. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Sebenarnya memang tidak mudah, berat. Berat, subhanallah. La astashilanna su'ba'a udrikal muna faman qadatil amalu illa li sabiri. Subhanallah. Sungguh aku akan la astashilanna su'bah. Aku akan lawan apapun bentuknya, tantangan, rintangan, sesulit apapun. La astashilanna su'bah au udrikal muna, dengan tujuan untuk bisa sampai cita-cita. Faman qadatil amalu lis-sabiri, modalnya ketika mereka menjalankan semua tadi perlu dengan tantangan, rintangan, perjuangan dan pengorbanan dengan sabar. Faman qadatil amalu illa lis-sabiri, hanya orang-orang yang sabarlah yang dia akan bisa meraih, mendapatkan cita-cita, bisa memetik hasilnya. Dia akan mendapatkan ilmu dengan jerih payah, sabar yang sudah dia lalui. Kita lanjutkan poin bab tentang adabul imam. Terakhir semalam kita bahas tentang innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diikuti dari setiap gerakan, dari setiap rukun yang dilakukannya. Di sini antum nanti calon imam insyaallah harus juga bisa memahami tentang seni. Ada seninya, ada caranya bagi imam. Karena bagi makmum dilarang untuk bersamaan, apalagi mendahulukan imam. Bagaimana agar makmum itu aman, selamat, tidak bersamaan, apalagi mendahului imam. Imamnya harus smart, imamnya harus fatin, zaki, imamnya harus paham apa yang harus saya lakukan. Agar makmum itu benar-benar dipastikan dia itu mengikuti imam setelah sampai sujud. Bukan baru turun dari sujud imam sudah mengatakan takbir. Tidak tepat. Karena posisinya ketika imam mulai mau sujud udah takbir, makmum bisa ngikutin kan? Karena makmum kondisinya pada waktu itu tidak semuanya melihat imam. Mendengar takbirnya
imam. Sehingga bagi imam dia harus pastikan sudah mendekat ke tempat sujud baru Allahu Akbar. Sehingga makmum akan turun dan tidak mungkin makmum akan menyamakan apalagi mendahului. Ini salah satu seni cara. Tapi ada sebagian imam naik turunnya adhannya panjang, takbirnya panjang. Allah. Jadi makmum bingung kapan nih mau ngikutin imamnya gitu kan. Subhanallah. Ada ilmunya, ada caranya. Mau ruku juga sama, pastikan sudah ruku, takbir, Allahu Akbar, baru makmum akan ikut. Sampai mendekat ke tempat sujud, Allahu Akbar, baru makmum turun. Bangun juga seperti itu. Sudah berdiri tegak, baru imam bilang Allahu Akbar, makmum akan ikut berdiri. Karena imam konsekuensinya dia itu harus menjaga bagaimana makmum agar tidak jatuh kesalahan. Karena itu tanggung jawab imam. Dan dengan semakin sedikit kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh makmum, akan semakin sempurna sholat dan akan semakin besar pahala berjamaah. Imam ada pelatihannya, ada panduannya. Nggak semuanya bisa jadi imam. Sehingga para ulama dulu pernah sekali, ada 3 ulama di musim haji. Subhanallah. Ketika mau sholat duhur dan asar ketika di Arafah, Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Bas dan Syekh Utsaimin rahimahullah. Subhanallah. Ulama besar 3-tiganya. Subhanallah. Mereka ketika sudah qomat, nggak ada yang mau maju bertiga. Masing-masing saling mendahulukan. Faddal, 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 faddal. Subhanallah. Bayangkan. Para ulama. Kalau kita kadang-kadang banyak yang masih berebut mau jadi imam kan. Apalagi di masjid, di masyarakat, di mana. Ya Allah. Mau berebut jadi imam. Ada yang kadang-kadang kalau nggak jadi imam mukanya belipet. Ada pengalaman dan kami tahu seperti itu ada. Ya Allah. Tapi kalau mereka tahu bagaimana beratnya, besarnya menjadi imam, subhanallah. Ulama, subhanallah. Wallahu a'lam. Akhirnya lupa kami dalam kisah ini siapa yang akhirnya jadi imam. Kalau nggak salah Syekh Albani rahimahullah. Kalau tidak salah Syekh Albani rahimahullah. Karena beliau termasuk yang mungkin sepuh dari yang lain. Dan juga didahulukan karena as-sunnahnya. Karena ilmu hadis. Karena beliau muhaddits akhir zaman. Muhaddits al-imam Syekh Albani rahimahullah. Subhanallah. Bayangkan. Beliau berada di tahun masih 19. Kami pernah nututin beliau ketika di Madinah, di akhir zaman-zaman beliau ketika di Madinah, Syekh Albani rahimahullah. Walaupun beliau sudah waktu itu ketika kami di Madinah, beliau sudah pindah, beliau sudah mulai pindah ke Jordan waktu itu. Subhanallah. Syekh Albani rahimahullah. Karena Syekh Albani bukan orang Arab. Bayangkan. Bukan orang Arab, dari Albania. Dari salah satu negeri yang mungkin masuk ke benua Eropa. Bayangkan. Subhanallah. Allah Ta'ala angkat ilmunya dengan ilmunya. Dengan sunnahnya. Ulama yang selalu disanding dengan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Rawahul Bukhari al-Muslim, sahahahu Albani. Allahu Akbar. Disanding namanya, bayangkan. Mana al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim berada di abad 3. Beliau berada di abad 20, al-Imam Albani Syekh rahimahullah. Tapi karena ilmunya, subhanallah. Setiap ada tashih al-hadis,
Riwayat sampai riwayat Bukhari Muslim sahahahul Albani. Allahu Akbar. Rahimahullah rahmatal abrar. Allah manfa'ana bi ulumihi ya Rabb. Taib, kita lanjutkan. Karena di majelis ilmu, khususnya di pesantren, perlu ada materi khusus tentang salafus saleh, tentang ulama. Dibukakan biografi mereka, diceritakan kisah-kisah mereka dari mulai as-sahabah. Kami di pesantren, di sana ada jadwal khusus, biasanya kita nonton sirah sahabah. Nonton sirah as-sahabah. Dari semua sahabat, dari Khulafaur Rasyidin dan juga sahabat-sahabat yang lain. Setelah itu masing-masing bikin resume. Bahasa Arab pastinya. Bahasa Arab. Nggak pakai diterjemah. Nanti setelah mereka semua ngumpulin, baru nanti ada ustadz yang menerangkan. Kisahnya begini. Pelajaran yang bisa diambil begini, dan seterusnya. Toladan yang harus kita jadikan toladan beliau. Ininya, dan seterusnya. Karena perlu kita mengambil qudwah dari salafus salih rahimahumullah. Itu adalah pelajaran yang sangat efektif. Karena kita kalau tidak bercermin dengan mereka, setelah bercermin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai cermin utama kita dan juga sumber dari sumber mereka para salafus saleh, ke siapa kalau bukan kepada mereka? Taib, mudah-mudahan nanti ke depannya kita coba akan bisa siapkan, yaitu beberapa materi-materi yang lain yang sifatnya adalah meningkatkan, memberikan semangat untuk bisa mengambil toladan dari mereka-mereka para ulama salafus salih rahimahumullah, dari as-sahabah at-tabi'in wa tabi'ut tabi'in rahimahumullah, termasuk juga Imam Syafi'i rahimahullah. Subhanallah. Ada yang pernah baca sejarahnya Imam Syafi'i? Ada yang pernah baca? Belum pernah masih. Subhanallah. Baik. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya nanti kita akan coba cari bagaimana ada beberapa peluang-peluang untuk bisa meningkatkan wawasan, meluaskan wawasan antum di dalam, yaitu membaca biografi, sejarah para salafus saleh rahimahumullah. Taib, kita lanjutkan. Poin yang lainnya juga kembali kepada imam tadi, hendaknya dia bisa mengawali sebelum makmum. Bismillah. Alhamdulillah. Di antaranya dengan cara seperti yang tadi. Caranya yaitu imam bisa tepat di dalam membaca takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Imam tepat membacanya. Tidak buru-buru dan juga tidak terlalu panjang. Baik, kemudian bagi imam yaitu harus meluruskan shaf. Meluruskan shafnya makmum. Bahkan ada riwayat di zaman Abu Bakar, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ketika menjadi imam ada petugas khusus yang meluruskan shaf. Ada petugas khusus yang meluruskan shaf. Karena bagi imam tidak takbir sebelum shaf itu sudah benar-benar rapi, lurus, rapat dan tidak ada celah. Bagi imam tidak takbir. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak takbir sebelum shaf sudah rapat, lurus, baru beliau takbir. Karena ada beberapa lafaz-lafaz yang diucapkan oleh imam yaitu untuk meluruskan shaf. Tetapi ada beberapa lafaz-lafaz ini ada yang sahihah, ada juga yang dhaifah. Salah satunya wallahu alam yang dijelaskan oleh para ulama
kalimat i'tadilu ini dhaif. Riwayatnya dhaifah. Di antaranya yang riwayat yang sahihah istau sawu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamamis shalah. Sawu sufufakum. Ini beberapa lafaz-lafaz riwayat-riwayat yang sahihah yang dibaca oleh imam sebelum takbir setelah meluruskan shaf. Posisi meluruskan shaf sudah kami contohkan, yaitu dengan merapatkan tumit dengan tumit, bukan dengan ujung kaki, bukan dengan ujung kaki, tapi dengan tumit dirapatkan. Kemudian posisi tumit ketika rapat akan diikuti oleh pundak juga akan rapat dengan tidak terlalu lebar. Kemudian setelah sudah selesai, baru imam menghadap kiblat, baru imam takbir, Allahu Akbar, baru diikuti oleh makmum. Ada hadis yang menerangkan bagaimana pentingnya meluruskan shaf, dan di sana ada dampaknya. La tusawwunna sufufak am aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian luruskan shaf kalian atau Allah akan memecah belah persatuan kalian. Subhanallah. Ini dampaknya. Ketika kita tidak mau untuk merapatkan shaf, di sana akan menjadi sebab wajah-wajah kalian, hati-hati kalian gak akan bisa bersatu. Subhanallah. Ini yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak beberapa imam dia langsung menghadap kiblat, langsung takbir tanpa peduli. Karena mungkin mereka nggak layak sebenarnya jadi imam, belum sampai ilmunya kepada mereka, sehingga dengan mudahnya begitu saja menghadap kiblat langsung takbir. Taib, setelah meluruskan shaf dan tidak boleh memberikan celah, membiarkan ada celah dari shaf itu, karena di sana akan menyebabkan perpecahan hati, banyaknya perselisihan, hilangnya pahala yang besar. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada as-saf yang bersambung, yang rapat. Subhanallah. Allah dan malaikatnya akan bersolawat kepada mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih, hendaklah yang mengiringiku orang-orang yang telah baligh dan berakal, kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka, dan janganlah kalian berselisih. Niscaya berselisih juga hati kalian, dan jauhilah oleh kalian suara riuh seperti di pasar. Nggak usah berisik. Kalau sudah mau masuk di shaf nggak boleh berisik. Selain diluruskan shaf, dirapatkan shaf, subhanallah, nggak boleh berisik. Dan juga nggak boleh pakai main ngalah-ngalahan, maju. Subhanallah, nggak ada. As-shaf itu diperebutkan. Yang shaf paling depan pahalanya paling banyak. Shaf yang paling depan pahalanya paling banyak, sehingga berlomba-lomba lari, bahkan sampai dengan jalan merangkak, atau juga dengan yang namanya pakai diundi, pengen dapat shaf yang depan karena pahalanya sangat besar. Kemudian yang lain setelah shaf, sutrah. Sutrah ini salah satu sunnah. Asal usulnya wallahu a'lam, hendaknya ketika kita sholat itu lebih mendekat ke depan. Karena sutrah yang ada itu yang ada di depan sebenarnya. Ada sebagian yang sekarang sudah pakai media, pakai alat.
pakai sutroh yang terpisah. Nah, ini yang mungkin ada beberapa di sana perlu dikaji lebih jauh. Karena ketika kita mau sholat cari sutroh itu yang kurang pas. Karena wallahu a'lam yang kami ketahui tidak pernah ada perintah untuk kalau kamu mau sholat cari sutroh. Tidak. Tapi diperintahkan la tusalli illa ila sutratin wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Dan jangan kamu ketika sholat kecuali sholat ke sutroh. Di dalam riwayat yang lain dikatakan falyadnu minha, hendaknya kamu mendekat ke sutroh. Berarti sutrohnya ada kan? Nggak perlu dicari kan? Nah, jangan sholat di belakang. Kalau toh juga sholat di belakang, berarti mau nggak mau kita ada sutroh yang ada. Biasa di belakang tiang atau di belakang barang yang ada dan seterusnya. Tapi ada sebagian kondisi yang kadang-kadang sebenarnya kita sudah tidak perlu menggunakan sutroh lagi. Selama tempatnya memang sudah aman dan tidak mungkin dilewatin seseorang. Tapi kalau sholat dekat pintu, nggak pakai sutroh, lalu ketika ada orang yang melewati dia mau tahan, nggak boleh, nggak berhak. Karena orang yang berhak untuk menahan orang yang melintas di depannya, ketika dia itu sholatnya dekat sutroh dan dia ada sutroh di depannya, baru boleh menahannya. Bahkan ketika dia melarang, kita harus kuat tetap tahan. Jangan sampai kasih lewat. Bahkan sampai ada riwayat mengatakan, fa'in aba. Kalau dia masih menentang, falyuqatilhu. Subhanallah. Suruh perangin. Subhanallah. Apa sebabnya? Karena dosa besar. Orang yang melintas di depan orang yang sedang sholat. Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul mar baina yadayil musalli khairun lahu min ayyaqifa arba'in." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seandainya orang itu tahu apa dampaknya, apa dosanya ketika dia melintas di depan orang yang sholat, sungguh dia itu akan berhenti diam, walaupun harus diamnya berhentinya itu selama 40. 40 ini dijelaskan oleh para ulama, ada riwayat 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, bahkan sampai 40 tahun. Walaupun dia harus menunggu selama 40 hari, 40 pekan, agar dia selamat dari dosa tersebut. Karena saking besarnya dosa orang yang melintas di depan orang yang sholat. Sehingga orang yang sholat dan dia menggunakan sutroh, dia menahannya, manfaatnya kembali kepada dia agar tidak jatuh ke dosa. Tapi dia nggak ngerti, masih mau ngelewat aja. Subhanallah. Karena dia nggak paham dosanya. Padahal di sana ada dosa. Bahkan kalau dilewatin anjing, batal sholatnya seseorang. Kalau wanita yang melintas di depannya, batal sholatnya. Ini panduan yang ada untuk sholat sendiri dan juga sholat berjamaah. Tetapi sholat berjamaah sutrohnya cukup imam. Bagi makmum tidak perlu menggunakan sutroh. Dan dibolehkan kita melintas di depan makmum. Tidak perlu ada yang menahan kalau berjamaah. Tapi kalau sendiri tidak boleh. Taib. Sutroh sebenarnya bisa kita usahakan juga ketika tempatnya misalnya kita harus pakai sutroh. Minimal pakai botol atau tas yang kita pakai. Atau dengan batasan barang yang hanya setinggi sandaran pelana atau sejengkal. Segini sudah bisa cukup untuk jadi sutroh. Kira-kira handphone juga sudah cukup. Kalau bisa didiriin cukup. Jadi sutroh. Hah? Nah, hilang. Ya. Hilang ya? Subhanallah. Baik. Kemudian selain sutroh tadi yang juga harus diusahakan,
Bagi imam menasehati makmum, ingetin. Seperti yang tadi, luruskan shaf, jangan biarkan celah, jangan mendahulukan imam. Takbir setelah takbirnya imam, jangan angkat kepala ketika dari sujud sebelum mengangkat kepala imam dan seterusnya. Ini kembali ke imam untuk menasihati makmum. Dianjurkan bagi imam ketika dia ruku agar memanjangkan sedikit rukuknya. Jangan buru-buru sholatnya. Nikmatin. Khususnya ketika ruku, apalagi ketika sujud, dipanjangin sujudnya. Banyakin baca doa, hafalin doa-doa yang dibaca di dalam sujud yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallah bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbiyal a'la. Allahumma ighfir dhanbi kullah, diqqahu wa jillahu, alaniyatahu wa sirra, awalahu wa akhirah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'u samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya dari doa-doa yang dibaca ketika sujud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Dan banyak lagi doa-doa yang lain yang dibaca ketika sujud, banyak kan. Dan boleh doa dengan bahasa kita, tapi dalam hati nggak boleh dilafadzkan. Karena ketika sujud paling dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu baina rabbih wa huwa sajid." Paling dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya yaitu ketika seseorang sedang sujud. Fa'aksiru fihi doa. Nabi perintahkan, perbanyaklah doa. Nabi perintahkan dengan memperbanyak doa. Hafalin doa-doa, banyak doa-doa yang kita ketahui. Boleh doa dari Al-Quran juga nggak apa-apa. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina, dan seterusnya. Allahumma, dan seterusnya. Doa-doa yang kita hafal baik dari Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Semua doa kita baca ketika sujud. Khususnya ketika sholat sendirian. Kalau berjamaah ada ukurannya juga, jangan lama-lama. Itu apalagi ketika sholat maghrib, makmum mau buka puasa, imamnya panjang baca suratnya, sujudnya lama, bisa-bisa dicolek sama makmum dari belakang. Gitu. Harus disesuaikan. Imam harus smart, harus zaki. Dia harus bisa kapan dipanjangkan, di mana dipanjangkan, apa yang harus dibaca, gitu kan? Ketika waktu sholat maghrib, semua pada nungguin pengen berbuka, gitu kan? Apalagi nasi udah siap di luar. Waduh, imamnya baca 10 ayat, 11 ayat. Habis sholat disamperin. Nggak puasa itu ya. Biasakan memahami situasi kondisi. Seorang imam harus smart. Tidak cukup cerdas, tidak cukup pandai, tapi smart yang dalam bahasa Arabnya adalah abqari. Orang abqari itu orang yang dia paham, bisa menempatkan sesuatu di mana tempatnya, kapan, bagaimana, dan apa yang harus dilakukan. Khususnya ketika maghrib, kita tidak apa-apa baca surat-surat yang qusur, yang pendek-pendek. Apalagi yang lebih disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi imam, beliau selalu membaca surat itu sempurna. Nggak pernah diambil sepotong belakang atau dari depan, tidak pernah. Nabi ketika memang beliau mau ngambil surat yang sempurna, kadang pendek, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas di maghrib. Itu kan, kadang-kadang At-Tur, kadang-kadang As-Saffat, dan seterusnya. Sampai selesai, nggak diambil belakangnya doang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu a'lam, nanti akan antum baca nanti di buku yang kami sampaikan, yang kami nanti akan dibagikan.
ayat-ayat surat-surat yang dibaca beliau ketika dalam sholat. Di maghrib apa, duhur apa, asar apa, subuh apa, hari Jumat apa, dan seterusnya. Karena beliau lebih suka membaca surat itu sempurna. Dari mulai bismillah sampai terakhir surat. Gitu. Walaupun dibolehkan, ada beberapa riwayat yang memperbolehkan, yaitu kembali kepada ayat yang sifatnya umum di dalam Al-Quranul Karim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Boleh, ada dasarnya. Tapi ketika kita ideal, kita mau ingin kembali kepada sunnah Nabi SAW, beliau di dalam sunnahnya, yang pertama di dalam membaca Al-Fatihah, beliau juga sudah ada contohnya, ada lafadznya yang dibaca. Beliau tidak pernah membaca yang namanya ihdinas siratal mustaqimah, tidak pernah. Tidak pernah beliau disambung membacanya. Semua dalam satu-satu. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan juga tidak pernah membaca yang namanya ihdinas apa dalam surat Al-Fatihah itu yang disambung. Ya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'inuh dinas. Tidak ada sunnahnya dalam hal ini. Nabi tidak pernah membaca dalam bentuk bacaan seperti ini. Tapi di dalam tajwid boleh. Di dalam tajwid boleh. Karena di sana sifatnya disambung, wasal. Itu. Berhenti ke nasta'in, ihdinas, atau nasta'inuh dinas siratal mustaqim. Itu di dalam ilmu tajwid. Tapi di dalam sunnah, Nabi selalu membaca sesuai dengan, yaitu mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Fahimtum? Mad arid lis sukun, di mana tempat berhentinya ayat. Baik, kita lanjut. Ini beberapa yang tadi kembali kepada adabnya imam. Kembali ke adabnya imam. Baik, insyaallah sedikit lagi, insyaallah jam 10 kita selesai insyaallah. Senyum, kayaknya Sultan senyum dibilang jam 10, Fadlan gimana, siap? Fadli? Siap? Waduh, udah 5 watt ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Ini yang sering kami jumpain kadang-kadang kalau lagi di kajian itu. Subhanallah. Seringnya yang ngantuk duluan yang hadir. Yang hadir majelis. Padahal cuma dengerin kan. Kira-kira yang capek siapa? Yang nyampein apa yang dengerin? Tapi kenapa yang dengerin ngantuk duluan? Capek duluan, ya kan? Duduknya udah mulai bergerak-bergerak, gelisah, selonjoran, cari senderan, nguap, subhanallah. Iya kan? Subhanallah. Mengapa? Apa sebabnya? Padahal yang nyampein semangat nih. Masih ada 2 jam lagi sebenarnya. Waduh. Siap gitu. Tapi yang hadir udah 5 watt semuanya udah. Ya Allah. Didorong dikit langsung rubuh pasti. Didorong dikit langsung rubuh, jebrat gitu. Subhanallah. Apa bedanya sebenarnya? Subhanallah. Padahal kira-kira capek nggak sih dengerin itu? Capek nggak dengerin? Nggak pakai mikir kan? Nggak pakai menghafal kan? Nggak pakai baca kan? Subhanallah. Tapi mengapa lebih capek duluan? Karena godaan setannya lebih besar. Karena godaan setannya lebih besar. Itu dia, makanya harus kita lawan. Kita harus sabar. Kita harus perangin. Gitu. Karena pada dasarnya inna kaida syaitani kana dha'ifa, lemah sebenarnya. Kalau kita kalah dengan tipu daya syaitan yang sebenarnya lemah, berarti kita jauh lebih lemah dari syaitan. Subhanallah. Gimana mau perang? Gimana mau jadi mujahid seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Wah,
Subhanallah. Tiap hari bunyi roket, bom, bunyi pesawat, ledakan. Subhanallah. Gak pernah merem mata mereka, melek selalu. Subhanallah. Gimana kita kalau seperti mereka? Habis sudah. Tinggal serbannya doang ya. Ya benar amat kan? Tinggal pecinya doang udah. Ya Allah. Ma'assalama ila liqa. Intaqala ila rahmatillah udah. Subhanallah. Karena baru dengar dikit, jeder, lari kabur. Subhanallah. Ya Allah. Kami pernah dulu di Pakistan. Ketika ada beberapa konflik di sana, subhanallah. Apalagi ketika di Madinah dulu masih perang Irak. Wow, itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Subhanallah, kita sampai sembunyi di bawah basement. Di bawah basement namanya badroom. Kita disiapkan lari tempat khusus ketika sudah mulai dengar sirine kita sudah lari ke bawah. Ke badroom. Subhanallah. Ada ruangan di bawah basement. Dulu waktu kita di Madinah tuh. Zamannya perang Irak waktu itu. Subhanallah. Intinya kita harus punya semangat terus. Punya semangat. Jangan kendor. Jangan melempem kayak peyem. Tahu peyem kan? Ya Allah. Kalau yang bukan Sunda nggak tahu kali. Paham peyem. Harus selalu semangat. Selalu semangat. Subhanallah. Karena ilmu tidak bisa dengan yang namanya leha-leha, dengan enjoy-enjoy, dengan selap-selapa, dengan santai-santai, nggak bisa. Kalau ilmu butuh semangat. Butuh semangat ala ilmu. Subhanallah. Kalau tidak, subhanallah, kita nggak akan dapat apa-apa, nanti akan menyesal. Ingat kalimat ini. Kalau kita dari sekarang tidak semangat, kalau dari sekarang kita tidak segera merubah apa yang ada pada diri kita, nanti pada masanya kita akan nyesal. Kita akan iri dengan orang-orang yang punya ilmu, dengan teman-teman kita yang berilmu. Kita paling bilang nanti, nyesal gua dulu gak belajar. Nyesal. Kenapa? Halas, sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur, gak akan kembali lagi menjadi nasi. Sebelum terjadi. Waktu muda, waktunya untuk belajar. Laita syababu ya'udu yauman. Nanti ketika kita sudah berusia, sudah kita berumur nanti, kita akan ucap di lisan kita, seandainya saya bisa balik muda lagi, saya mau belajar. Kalla, sudah terlambat. Sekarang waktunya belajar. Sekarang waktunya untuk kita benar-benar mengkerahkan seluruh tenaga kita, pikiran kita, waktu kita. Subhanallah. Sebelum nanti akan datang penyesalan. Karena penyesalan akan datang di belakang, bukan di depan. Taib, yang terakhir. Setelah selesai salam bagi imam dan juga makmum, hendaknya bergeser dari tempatnya atau bergerak sedikit, atau paling tidak memindahkan posisi duduk, merubah posisi duduk. Karena bagi imam dianjurkan ketika selesai salam, kemudian sebentar menghadap kiblat, membaca istighfar, kemudian menghadap ke makmum. Boleh mengarah ke sebelah kiri atau sebelah kanan atau ke arah ke depan. Dilanjutkan dengan membaca zikir.
Setelah baca dzikir, kemudian ambil posisi untuk sholat sunnah selain di tempat di mana yang melakukan sholat wajib. Bergeser sedikit aja. Tidak harus tukeran tempat dengan yang sebelahnya, tidak harus. Tapi kalau bisa, boleh-boleh aja. Tidak harus. Walaupun hanya bergeser sedikit, sudah pindah tempat. Atau maju sedikit, sudah pindah tempat. Intinya, tidak sholat sunnah di mana tempat dia sholat wajib. Harus bergeser, bergerak dari tempat di mana dia sholat wajib. Karena dengan memperbanyak tempat sholat, nantinya akan menjadi saksi bagi kita di hari kiamat. Wallahu a'lam. Baik. Silakan, ada pertanyaan? Celebut, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Masya Allah, di Celebut masih semangat tuh, gak ada yang ngantuk. Masya Allah. Naam, fadhal. Apakah seorang imam menanggung dosa makmum? Subhanallah. Dari mana dosa? Taib, jazakallah khair, bagus sekali pertanyaannya. Apakah imam menanggung dosanya makmum? Sebenarnya bukan dosa. Kalau dosa itu la taziru waziratun wizra ukhra, tidak mungkin. Karena itu firman Allah Ta'ala, seseorang tidak mungkin bisa terbebani dengan dosa siapa saja. Tapi kalau pahala bisa pindah ke pahala orang lain. Contohnya siapa? Pahalanya anak pindah ke orang tua dapat pahala dari setiap amal soleh yang dilakukan oleh anaknya. Tapi kalau dosa ditanggung oleh anaknya sendiri. Subhanallah. Karena anak kasbu walidih. Karena seorang anak adalah produk orang tuanya. Sehingga produsen akan selalu mendapatkan andil pahala dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Makanya jadilah anak soleh. Itu bentuk bakti kita yang sifatnya adalah kontinu terus. Dan setiap amal soleh yang kita lakukan, orang tua akan dapat andil pahala darinya. Tapi kalau dosa, dosanya makmum, imam kena dosa, enggak juga, bukan. Bukan dosa tapi kesalahan. Kesalahannya makmum di sana sifatnya adalah di cover oleh yang namanya berjamaah. Di cover oleh imam karena di dalam komunitas berjamaah. Karena seorang imam dia punya konsekuensi yang namanya dhamin, menjamin. Menjamin kesempurnaan sholat, kelangsungan sholat. Sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi bagi seorang makmum di sana tercover oleh yang namanya jamaah tadi. Karena bagi makmum ketika dia salah, dia tidak mungkin untuk recovery sendiri. Makmum misalnya lupa, nggak sujud 2 kali misalnya, karena ngantuk, bisa aja kan? Di sujud pertama dia tidur, bangun, imam udah naik, lanjut dia. Sah nggak sholatnya makmum? Sah. Karena dia berjamaah. Ada nggak yang tidur lagi sujud? Kok ketawa? Kayaknya pada pengalaman semua nih. Hah? Ada yang tidur lagi sujud? Ada? Alhamdulillah, alhamdulillah. Taib. Fala yalumanna illa nafsah. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan siapa-siapa, tapi berkacalah. Salahkan diri Anda. Salahkan diri Anda. Taib. Jadi seperti itu akhi. Bukan dosanya makmum. Bukan dosanya makmum. Wallahu a'lam. Taib, ada yang lain silakan. Dodi mau tanya? Betul Dodi. Tanya lagi? Ada mau tanya lagi? Taib. Betul Dodi, silakan. Ada pertanyaan, Dodi bertanya nih. Taib, nah. Apa? Ganggu gimana kira-kira nih?
Oh. Itu suruhannya setan itu. Baik. Selama kita masih mampu untuk tahan, diamin aja. Atau pada akhirnya dia akan berhenti sendiri. Gitu. Hah? Gitu. Oh, masalahnya nggak berhenti. Baik. Kalau kondisinya dia terus, ya kita kita boleh untuk menepisnya, misalnya kalau yang sifatnya sudah mulai mengganggu fisik, gitu kan. Tapi kalau cuma dengan mukanya yang ketawa lah, inilah macam-macam di depan kita lagi sholat, gitu kan, ya mungkin itu biasa, bisa terjadi ke siapa saja, gitu. Kalau memang akhirnya kita nggak tahan, kita ketawa atau apa, gitu kan, akhirnya batal sholat kita kan. Berarti yang bersangkutan perlu diikat nih, ini jangan-jangan memang suruhannya setan. Nah, suruhan setan gitu. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain silakan. Fadhol, silakan Farhan. Nah. Iftirash. Baik, jazakallah khair. Nah, bagus, ahsan. Insyaallah nanti bukunya kalau sudah sampai, buku tentang sifat sholat, insyaallah nanti antum baca pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita akan belajari satu persatu. Insyaallah, mudah-mudahan. Di sana memang ada dua riwayat. Dua-duanya boleh sebenarnya. Dua-duanya boleh. Tapi kalau kami pribadi, kami lebih condong untuk setiap sholat yang satu tahiyat, walaupun 3 rakaat, duduknya adalah duduk iftirash. Sholat Jumat, sholat subuh, sholat witir yang 3 rakaat, duduknya iftirash. Tapi kalau sholatnya walaupun 3 rakaat tapi ada 2 tahiyat, berarti duduknya yang terakhir adalah tawarruk. Seperti sholat maghrib, 3 rakaat ada 2 tahiyat, berarti di sana tahiyat yang terakhir adalah dengan tawarruk. Tapi tahiyat yang pertama adalah dengan iftirash. Wallahu a'lam. Termasuk semua sholat sunnah duduknya yaitu di dalam bentuk iftirash. Boleh dalam duduk tawarruk silahkan, tapi kami lebih condong iftirash. Wallahu a'lam. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Fadhol, silahkan Azmi. Baik, baik. Kondisinya ketika imam batal tapi yang tahu cuman imam. Makmum nggak tahu kan? Imam terus saja bisa dilanjutin bagi dia karena dia nggak tahu juga. Dia nggak tahu dan makmum juga nggak tahu kalau imamnya batal. Setelah sholat, imam baru ingat, oh ternyata saya belum berwudu. Saya batal. Imamnya yang ngulangin sholat, makmum tidak perlu ngulangin sholat. Jadi imam bisa melanjutkan sholatnya karena dia tidak ingat. Tapi kalau dia batal dan dia tahu batal, segera dia keluar dari sholat. Menggantikan yaitu orang yang di belakangnya atau menunjuk salah satu dari makmum. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan cukup. Mudah-mudahan yang kita pelajari malam hari ini, insyaallah nanti kita lanjutkan di dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan sehat dan kita bisa dipertemukan kembali insyaallah di taklim yang akan datang insyaallah. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidunil musafahah. Bidunil musafahah. Fahimtum? Baik.
Jadi setiap kajian tidak harus bersalaman. Selesai kajian tidak harus salaman. Karena salaman juga ada waktunya kapan. Kemudian juga bagaimana cara musafahah. Itu juga harus tahu. Karena musafahah termasuk salah satu bentuk yang masuk ke ajaran Nabi SAW. Karena di Madinah tidak ada musafahah. Ahlul Madinah makana yusafihun. Karena al-musafaha minal Yaman. Karena Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an awwalu man bada'a bil musafaha. Ada salah satu hadis, kitab hadis namanya kitab Hadithul Awail. Di hadis tersebut menjelaskan tentang yang awal siapa. Salah satunya awwalu man bada'a bil musafahati Abu Musa al-Ash'ari.